As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa di dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita membahas satu peristiwa, yaitu pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau dari Bani Hashim. Di mana pemboikotan ini adalah upaya keji yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya dan yakin bahwa gencarnya Nabi Muhammad SAW berdakwah, memasuki rumah-rumah mereka, mendatangi rumah-rumah mereka, kemudian juga di tempat-tempat keramaian, ya, dan itu kemudian diikuti oleh sebagian para sahabat. Mereka pun aktif berdakwah. Mereka meyakini salah satunya adalah sebabnya karena besarnya perlindungan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada beliau. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy kemudian berusaha untuk melobi Bani Hashim agar melepaskan perlindungan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata Bani Hashim masih setia untuk melindungi beliau, ya, melindungi Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya yaitu Abu Talib berjanji untuk melindungi apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan statusnya yang masih beragama sama seperti orang-orang kafir Quraisy, yaitu agama kesyirikan, menyembah berhala. Abu Talib seperti itu karena memperlakukan Nabi seperti anaknya sendiri. Dia teringat dengan saudaranya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, dan juga wasiat dari kakek Rasulullah SAW sekaligus ayah bagi Abu Talib yaitu Abdul Muthalib, agar Abu Talib menjaga Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia nggak mau untuk melepaskan perlindungannya dengan resiko apapun. Akhirnya orang-orang Quraisy benar-benar mereka merealisasikan ancaman mereka kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Bani Hashim. Mereka melakukan upaya dengan cara memboikot seluruh akses sosial dan juga akses logistik Bani Hashim. Dan juga orang-orang yang beriman, termasuk Rasulullah SAW. Mereka membuat perjanjian, ya, dengan orang-orang Quraisy yang lainnya, suku-suku atau kabilah-kabilah Quraisy lainnya selain Bani Hashim, bahwa mereka tidak akan memberikan fasilitas. Mereka tidak akan berinteraksi sosial dengan Rasulullah SAW dan Bani Hashim. Ya. Dengan artian bahwa mereka tidak akan menjual, tidak akan membeli dari Bani Hashim. Mereka tidak akan menyapa, tidak akan memberi salam. Bahkan mereka tidak akan berbicara dengan anggota-anggota dari Bani Hashim dan Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa Mekah ini bukanlah kota pertanian. Orang nggak bisa menanam apa saja lantas kemudian tumbuh, apalagi tanaman-tanaman pangan, gitu ya. Dan ini dampaknya kepada mereka adalah kepada Bani Hashim dengan diputusnya akses mereka terhadap fasilitas sosial, ya. Mereka kesulitan makanan, mereka kesulitan untuk mendapatkan logistik ataupun makanan-makanan sehari-hari mereka dan penderitaan-penderitaan yang lainnya, ya. Nah, inilah yang dialami oleh Bani Hashim selama bertahun-tahun. Katakan bahwa pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Ya, banyak di antara Bani Hashim yang kemudian mereka mengalami sakit, ya, badan mereka kurus-kurus. Bahkan banyak di antara mereka untuk sekedar berdiri saja sudah tidak sanggup karena
tidak ada pasokan makanan. Mereka menghadapi kelaparan yang luar biasa, ya. Tetapi walaupun demikian mereka sangat menderita, tapi mereka tetap istiqomah untuk melindungi Nabi. Mereka tidak mau menukar, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemboikotan tersebut. Mereka tetap untuk ingin melindungi Nabi, tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keluarga mereka kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan kita ceritakan juga di pertemuan yang lalu bagaimana menderitanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain akibat pemboikotan ini mereka kesulitan makan, ya, sehingga mereka terpaksa harus makan daun-daun yang kering, ya, rumput-rumput teki, ya. Mereka juga terpaksa kemudian mengambil kulit-kulit binatang, ya, baik itu kulit unta atau kulit apa yang ada di jalanan itu, untuk kemudian mereka rendam dengan air, lantas kemudian mereka jadikan sebagai lauk pauk, ya. Ini penderitaan yang sangat luar biasa, gitu. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada badai yang tidak berhenti, ya. Ujian-ujian itu pasti ada saatnya itu berhenti, ya. Dan demikian juga pemboikotan ini kemudian berhenti. Gimana cerita berhentinya? Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat penderitaan yang begitu dahsyat. Orang-orang kelaparan, kurus, ya, malam yang harusnya jadi tempat istirahat bagi orang, gitu ya. Nah, di pemukiman Bani Hashim itu sering didengar anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang kelaparan, mereka menangis dan seperti melolong, ya, karena mereka sangat lapar tapi tidak ada makanan, ya. Nah, bagi orang yang fitrahnya bagus, ya, atau kemanusiaannya masih benar-benar terjaga, ya. Bukan karena kefanatisan atau kebencian mereka kepada Islam sehingga membuat mereka kehilangan nurani, ya. Nah, orang-orang yang seperti itu ada, ya. Mereka tidak suka kezaliman, mereka tidak suka manusia-manusia yang lainnya, walaupun bukan kerabat mereka itu menderita, mati kelaparan. Nah, orang-orang seperti itu ada, gitu ya. Bukan karena agama sama sekali, tapi murni mereka memperhatikan bahwa mereka juga manusia biasa. Nah, di antara orang-orang kafir Quraisy itu, ya, ada di antara mereka yang memiliki empati, ya, terhadap penderitaan yang dialami oleh Bani Hashim, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saat itu ada seorang laki-laki namanya Hisham bin Amr, ya, dia adalah seorang musyrik dari kabilah Amr bin Lu'ay. Nah, ketika dia melihat orang-orang Bani Hashim menderita kesulitan makan, kesulitan minum dan akses sosial, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Hisham, tegakah dirimu engkau bisa makan dan minum, ya, sementara orang lain, orang dekatmu, karena sama-sama Quraisy, ya, orang satu Quraisy itu adalah satu kabilah, mereka satu keluarga besar sebenarnya, gitu kan? Ya, sementara mereka orang dekatmu sendiri mengalami kelaparan dan kehausan. Sampai tegakah dirimu melihat anak-anak, ya, anak-anakmu sendiri tidur dalam keadaan kekenyangan, sementara anak-anak mereka, anak-anak Bani Hashim, mereka tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya, tega dirimu begitu? Ya, dia tanya pada dirinya sendiri. Ya, nggak tega. Ya, akhirnya kemudian Hisham bertekad untuk bisa membantu Bani Hashim. Dia diam-diam membawakan makanan, minuman, susu kepada Bani Hashim. Ya. Tetapi Bani Hashim ini banyak, ya, puluhan sampai ratusan. Sehingga bantuan yang diberikan oleh Hisham bin Amr itu walaupun sedikit membantu, tapi memang tidak equal, ya, tidak sesuai porsinya. Karena dia hanya seorang diri. Maka dia berpikir dia harus melakukan yang lebih jauh, ya. Dia tidak hanya melakukan aksi seorang diri, tapi dia harus mengajak orang lain. Dan solusinya bukan memberikan bantuan, ya. Solusinya adalah harusnya pemboikotan itu, blokade itu dihentikan. Dan dia tidak bisa sendiri. Maka dia harus mencari orang lain, kira-kira siapa yang setuju dengan itu, lantas membuat kesepakatan untuk mengakhiri pemblokadean, pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ya, maka dia cari-cari. Ya, dia teringat satu orang sosok, ya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini berasal dari Bani Mahzum. Bani Mahzum ini adalah kabilah yang terbesar di tengah-tengah Quraisy. Ya, dia mungkin hampir sama dengan Bani Hashim, ya, tapi Bani Mahzum lebih besar, ya.
Nah, kalau Abu Jahal ini sepakat untuk menghentikan blokade, selesai. Ya, kalau Bani Makhzum ini sepakat, sudah kita akhiri pemboikotan ini, ya. Maka yang lain akan ikut karena dia kabilah paling besar, gitu ya. Tapi pemimpinnya namanya Abu Jahal, ya. Dan Abu Jahal inilah inisiator dari pemboikotan itu. Dan dia sangat benci luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada dakwah Rasulullah SAW. Ya, nggak mungkin mengajak Abu Jahal, dia inisiatornya, dia pemimpin suku yang besar, gitu kan? Nggak mungkin, ya. Tapi posisi Bani Makhzum tetap, ya, bahwa Bani Makhzum ini kalau mereka sepakat untuk menghentikan, ya, maka akan selesai pembolakadan. Maka dia ingat satu sosok, ya, dari kalangan Bani Makhzum sendiri selain Abu Jahal, namanya Zuhair, ya, bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ya, Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi ini adalah dari Bani Makhzum. Cuma saja dia kenapa dipilih oleh Hisham bin Amr tadi, yang pertama kali tadi, ya, yang menginginkan blokade ini dihentikan, ya. Karena Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi ini dia memiliki, ya, ibu, ya. Ibunya itu adalah Atikah bintu Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun dia Bani Makhzum, ya, dia memiliki keluarga dari Bani Hashim yang merupakan keluarga ibunya. Ya, jadi kepentingannya untuk memblokade atau menghentikan pemboikotan itu lebih besar daripada Abu Jahal yang nggak punya keluarga dari Bani Hashim, gitu ya. Nah, maka datanglah tadi Hisham, ya, kepada Zuhair dengan mengatakan, ya Zuhair, apakah engkau tega ketika, ya, kita bisa dengan enaknya makan dan minum serta akses kita tidak terbatas, sementara paman-pamanmu dari pihak ibu, saudara-saudaramu dari pihak ibu, yaitu Bani Hashim, mereka dalam kondisi yang sangat mengenaskan, mereka kelaparan, mereka kehausan dan memerlukan bantuan. Demi Allah, ya, mereka yang harus diboikot adalah para akhwal dari Abul Hakam. Ya, harusnya mereka itulah orang-orang yang kejam, yang zalim, yang harusnya kita boikot, bukan mereka. Ya, akhirnya Zuhair pun kemudian mengatakan, iya benar, saya juga setuju dengan harus dihentikan pemboikotan itu. Tapi saya lemah, ya. Kata Hisham, saya yang akan dengan Anda akan menghentikan pemboikotan itu. Kata Hisham, wah kalau cuma kata Zuhair katakan, ya, kalau kita cuma berdua nggak ngaruh. Kita cari orang yang ketiga. Ya Hisham, cari orang yang ketiga. Cari lagi sama Hisham, siapa orang yang ketiga, ya. Maka dia teringat dengan sosok namanya Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Ya, Mut'im bin Adi ini adalah tokoh yang memang juga tokoh Quraisy dan sangat disegani. Dia ceritakan, ya, dia sama bahasanya dengan seperti ketika dia merayu Zuhair untuk menghentikan pemboikotan. Kita bisa nyaman, tidur, kita kenyang, kita nggak kehausan. Sementara saudara kita sesama orang Quraisy itu diblokade, sulit makan, mereka kurus, anak-anak sering menangis pada malam harinya. Sampai tegakah kita membiarkan mereka? Kata Mut'im bin Adi, saya juga setuju pemboikotan itu harus segera dihentikan. Tapi apalah daya, saya nggak sanggup. Ya, kata Hisham bin Amr, ya, enggak sendiri. Saya punya dua orang, yaitu saya sendiri dan Zuhair al-Makhzumi. Engkau juga akan menghentikan pemboikotan itu? Iya. Tapi kalau kita bertiga saja nggak cukup. Ya, jadi tolong cari orang yang keempat. Ya, di sini kita lihat peran Hisham sangat luar biasa. Ya, jadi dia bukan hanya mengajak satu orang, ya, tapi setiap orang didatangi, gitu ya. Maka Hisham kemudian mendatangi orang yang keempat. Namanya adalah Abul Bakhtari bin Hisham. Ya, Abul Bakhtari ini termasuk orang yang Quraisy yang dia kemanusiaannya jalan. Ya, dia suka menolong, suka memberi makan. Ya, sehingga ketika dia ceritakan, ya, Hisham ceritakan kepada Abul Bakhtari bagaimana menderitanya Bani Hashim. Dan kita tidak bisa duduk-duduk saja sementara melihat orang Quraisy yang lain mati kelaparan. Ya, nah, ini adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Abu Bakhtari setuju untuk menghentikan itu. Tapi Abu Bakhtari kemudian minta orang yang kelima. Ya, maka cari lagi itu Hisham orang yang kelima, dapat namanya Zam'ah bin Aswad dari Bani Asad.
Ya, dan dia setuju, ayo kita hentikan pemboikotan ini. Gitu ya. Kita hentikan pemboikotan ini, kita sudah punya 5, ini sudah cukup. Ya, nggak perlu orang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kita datangi ya di mana piagam atau apa sebutnya itu naskah pemboikotan itu digantungkan, yaitu di Ka'bah. Ya, kita kemudian proklamasikan bahwa kita akan menghentikan ini. Ya, apapun resikonya. Akhirnya mereka berlima itu datang ke Ka'bah. Ya, dipanggillah orang-orang Quraisy yang lainnya, ya, Zuhair bin Abi Umayyah al-Mahzumi dari suku Bani Mahzum, suku yang paling besar. Itu kemudian mengatakan, wahai penduduk Mekah, tega sekali kita ini bisa makan, bisa minum, berpakaian dengan enaknya. Sementara saudara kita Bani Hashim, mereka mati satu demi satu karena kelaparan. Dan mereka tidak bisa membeli makanan. Ya, demi Allah, saya tidak akan pulang, tidak akan beranjak dari sini sampai lembar perjanjian pemboikotan itu yang penuh dengan kezaliman itu dirobek dan dihentikan. Ya. Nah, Abu Jahal yang merupakan kabilahnya sama dengan Zuhair tadi, yaitu dari Bani Mahzum, itu protes. Ya, dia katakan engkau telah berdusta. Lembaran itu tidak akan pernah dirobek. Ya. Nah, kemudian berdiri lagi ya Zam'ah bin Aswad yang tadi sudah dikondisikan oleh Hisham bin Amr. Ya, dia katakan, engkaulah yang lebih pendusta wahai Abu Jahal. Sungguh kami sama, yaitu tidak ridho dengan lembaran yang engkau tulis. Dia dari Bani Asad tadi ya. Kemudian berdiri lagi Abul Bakhtari. Ya, kemudian berdiri lagi Mut'im bin Adi. Ya, semua mereka ini 5 orang mengatakan, ini kami wakil dari kabilah-kabilah besar dari Quraisy, menginginkan agar piagam itu dirobek dan dihentikan pemboikotan tersebut. Abu Jahal mengatakan, ini bukan aksi spontanitas. Kalian sudah merencanakannya. Ya, gak bisa sama sekali. Saya katakan tidak bisa pemboikotannya dihentikan. Ya. Nah, sementara itu di tempat yang lain, Nabi Muhammad SAW mendengar ada hiruk-pikuk, ada keramaian ya di depan Ka'bah yang memprotes pemboikotan kepada Bani Hashim. Dan Abu Thalib menceritakan itu kepada Nabi. Kata Nabi, saya sudah mengetahuinya wahai paman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengutus tentara-tentaranya berupa rayap-rayap untuk merobek-robek isi perjanjian itu. Ya, silahkan paman, silahkan Anda wahai Abu Thalib, lihat ya isi perjanjian itu di dalam Ka'bah itu sudah dirobek oleh rayap-rayap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hanya menyisakan tulisan yang mengandung nama Allah, yaitu tulisan Bismikallah. Ya, karena waktu orang-orang Quraisy walaupun isi perjanjian itu adalah kezaliman, mereka menyebutkan nama Allah yaitu Bismikallahumma. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat itulah yang tidak dimakan rayap. Ya. Dan Nabi belum pernah atau Nabi tidak selama perjanjian itu beliau tidak masuk ke Ka'bah, tidak melihat isi perjanjian itu. Ya, tidak bentuk piagamnya kayak apa, tapi beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau paman nggak percaya, silahkan cek di dalam Ka'bah itu isi perjanjiannya seperti apa. Ya, maksudnya sudah bentuknya kayak apa? Apakah betul seperti yang dikatakan oleh Nabi, yaitu sudah dimakan rayap? Ya, atau masih utuh? Akhirnya Abu Thalib dan beberapa orangnya kemudian mendatangi orang-orang yang sedang ramai, sedang ribut di depan Ka'bah. Ya. Kata Abu Thalib, orang-orang Quraisy, ya, tadi keponakan saya sudah bilang, ya, bahwa piagam yang kalian pasang dan kalian perdebatkan apakah ini hendak dirobek, yang artinya hendak dihentikan atau tidak. Ya, kata keponakan saya, itu piagamnya sudah benar-benar hancur. Tinggal menyisakan tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Gini aja singkatnya, ya. Kepada kalian, ya, kita jadikan standar yang katakan oleh Muhammad SAW untuk memutus perkara kita. Kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu dusta, bahwa piagam itu katanya sudah hancur dan ternyata kemudian kalian dapati nanti ya bahwa piagam itu masih utuh, ya, silahkan lanjutkan pemboikotan itu. Tapi kalau keponakan saya benar, ya, bahwa sudah hancur, tinggal menyisakan tulisan Bismikallahumma, maka demi Allah kalian harus menghentikan kezaliman ini.
Kalian harus bersepakat untuk menghentikan kezaliman ini terhadap kami. Ya, gimana? Ya, semua orang sepakat. Kalau benar ya apa yang dikatakan oleh Nabi itu, bahwa piagam itu sudah nggak ada, sudah robek dan hanya menyisakan tulisan nama Allah Subhanahu wa taala saja, ya, maka mereka sepakat untuk menghentikan kezaliman ini. Ya, pemboikotan ini. Ya, tetapi kalau utuh mereka akan lanjutkan. Ya, dibukalah pintu Ka'bah, ya, lantas kemudian diambil perjanjian itu, mereka hendak mengambil piagam itu dan ternyata benar, Masya Allah, ya. Ya, subhanallah, inilah bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau diberitahukan, ya, dan diutus tentara-tentara Allah yang berbentuk rayap, ya, hingga mereka memakan isi-isi perjanjian tersebut, ya. Nah, kemudian mereka mendapatkan dan benar, ternyata sisa tulisan Bismikallahumma saja. Karena ini benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Thalib tadi, mereka harus menghentikan perjanjian ini, pemboikotan itu. Dan hari itu juga pemboikotan, pemblokadian dihentikan. Ya, Bani Hashim bisa kembali mendapatkan akses sosial, mereka bisa membeli makanan, bisa menjual apapun, ya, dan mereka kemudian hidup bisa secara normal kembali, ya. Dan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah satu kelapangan. Tapi tentu dampaknya enggak sebentar, ya. Mereka banyak yang kurus, ya, bahkan Abu Thalib juga sudah sakit-sakitan, ya. Karena sudah tua, usianya sudah 70 sampai 80 tahun, ya. 70-80 tahun biasanya sudah kurus, apalagi kurang makanan, ya, tambah sakit-sakitan, gitu, ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, apa dampak dari pemboikotan ini terhadap orang-orang yang beriman? Ini adalah ujian. Salah satu ujian yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu. Dan mereka bisa bertahan. Ya, hasil dari ujian ini, keimanan orang-orang Islam semakin tinggi. Ya, semakin menanjak. Ya, karena beda orang yang belum pernah diuji dengan orang yang sudah diuji. Ya, mereka semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang mereka alami. Ya. Nah, ini, ya. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita membahas tentang peristiwa pemboikotan ini, apa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Di antaranya adalah bahwa kerasnya ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini menjadi cermin bagi kita, menjadi teladan bagi kita untuk bisa bersabar, ya, dan meneladani keteguhan mereka dalam mempertahankan iman. Ya, dalam menghadapi ujian, bagaimana mereka tidak merubah keyakinan mereka. Mereka tetap husnudzon, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jadikan teladan. Ya, kalau kita menghadapi ujian dengan keimanan kita, ujian di dalam kehidupan kita, ingat-ingat, ya, bahwa orang-orang yang beriman sebelum kita, di antaranya adalah para sahabat, diuji oleh Allah jauh lebih keras, ya, dan mereka bisa sukses, gitu, ya. Dan kemudian ini juga adalah satu keyakinan kepada kita, ya, bahwa kebatilan sekuat apapun, sepekat apapun, pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Kebatilan itu memiliki pondasi yang lemah sekali, ya, dan akan sirna, akan runtuh, ya, ketika kita istiqomah, ya, mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Kemudian ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sedemikian banyaknya orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tetap saja ada orang-orang di antara mereka itu yang memiliki akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, mencintai keadilan, benci kepada kezaliman. Yang mereka itulah, ya, memberikan kemanfaatan bagi Islam, bagi kaum muslimin. Dan itu adalah salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abu Thalib. Ya, agamanya sama dengan orang kafir Quraisy, ya, tapi enggak mundur selangkah pun untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Ya, jadi jangan khawatir, ya, teruslah istiqomah di atas jalan kebenaran, maka Allah akan mendatangkan para penolongnya. Gitu, ya, memberikan kita istiqomah, menolong kita, dan termasuk mungkin lewat pertolongannya adalah melalui orang-orang yang tidak masuk Islam. Ya. Inilah keajaiban-keajaiban di jalan kebenaran. Semoga kita bisa istiqomah. Demikian kisah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on